Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa. Indonesia sukses menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali. Kesuksesan Indonesia menunjukkan kekuatan kepemimpinan Indonesia dan peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap kondisi global. Of 3, 2, 1. Harnessing the power. Indonesia sukses menjadi tuan rumah World Water Forum atau Forum Air Sedunia ke-10 di Nusa Dua Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Keberhasilan penyelenggaraan event ini menunjukkan kekuatan kepemimpinan Indonesia dan peran strategisnya dalam memberikan kontribusi terhadap kondisi global terutama terkait lingkungan dan perubahan iklim. Komitmen Indonesia tergambar nyata dalam Forum Air Sedunia ini, di mana Indonesia benar-benar menunjukkan kepemimpinannya dalam menghadapi isu-isu perubahan iklim, termasuk masalah air. Kepemimpinan Indonesia sekaligus menunjukkan kekuatan negara dalam berperan serta menjaga eksistensi lingkungan dan keberlanjutan hidup. World Water Forum ke-10 menghasilkan deklarasi menteri. Dalam deklarasi, Indonesia mengusung 3 prioritas, mulai dari usulan Hari Danau Dunia hingga pembentukan Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim. Pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas, knowledge sharing, dan pemanfaatan fasilitas yang unggul. Sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib berada di garda depan untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan air dan sanitasi. Kedua, mengangkat isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan pada pulau-pulau kecil. Meskipun dikelilingi perairan yang luas, Indonesia tetap memerlukan sistem kelola yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih. Dan yang ketiga, pengusulan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day. Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain deklarasi menteri, pencapaian lain dalam forum ini adalah keberhasilan Indonesia menyusun daftar proyek-proyek terkait yang menjadi andalan di berbagai negara dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Dadang Rukmana, dan juga Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Taryati. Dan Pak Dadang dan juga Pak Tri ini juga sebagai anggota National Organizing Committee PAN World Water Forum. Selamat malam Pak Tri dan juga Pak Dadang. Selamat malam Mbak Vera. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Nah, saya mulai ke Pak Tri dulu ya. Pak Tri, ini kan sudah sebulan berlalu nih ya World Water Forum. Sebetulnya apa saja hasil dari Ministerial Declaration? Karena kita mengingatkan lagi kepada pemirsa semua. Kalau boleh sedikit kita tarik mundur. Dalam forum sebelumnya, deklarasi menteri ini gagal untuk disepakati oleh semua negara yang hadir. Nah, kemudian ini menjadi tantangan tersendiri dari pemerintah Indonesia untuk menghasilkan sesuatu dari forum ini, tidak hanya dalam bentuk pelaksanaan event yang sangat baik, sangat diingat, dan tentunya sangat mengesankan bagi para peserta, tapi juga hasil konkret dalam bentuk pengesahan deklarasi tingkat menteri. Prosesnya sendiri Mbak Vera memakan waktu cukup lama. Persiapan dilakukan oleh kementerian lembaga terkait di Indonesia ini. Kemudian sejak 6 bulan yang lalu kita sudah mulai perkenalkan ide-ide tersebut kepada negara-negara anggota UNESCO. Kebetulan pelaksanaan konsultasi dilakukan di Paris. Kita lakukan 3 kali pertemuan, dihadiri lebih dari 100 negara dan kurang lebih 20 organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pertemuan dapat menyepakati deklarasi menteri tersebut dan berisi 4 hal pokok yang menjadi usulan Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan maupun oleh Bapak Menteri PUPR. Yang pertama nanti kita bisa lakukan pendalaman. Yang pertama adalah
kesepakatan penetapan Hari Danau Sedunia. Yang kedua adalah kesepakatan untuk membentuk Center of Excellence mengenai ketahanan iklim dan air. Yang ketiga terkait pengelolaan terintegrasi air untuk pulau-pulau kecil. Dan yang keempat, ini yang tidak pernah ada sebelumnya, adalah kesepakatan untuk pelaksanaan proyek-proyek konkret di bidang air. Kurang lebih itu latar belakangnya. Nah, ini kan tentu ketika sudah ditandatangani maka menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia gitu ya. Untuk bagaimana take action-nya atau merealisasikannya. Saya akan tanyakan itu ke Pak Dadang. Pak Dadang, jadi bagaimana sejauh ini dengan sudah ditandatanganinya Ministerial Declaration, apa aksi yang sudah dilakukan? Ya, setidaknya kita telah mengambil 4 langkah konkret ya, Mbak Vera. Pertama, untuk mewujudkan gagasan World Lake Day yang merupakan upaya untuk mengkonservasi danau yang kebanyakan ya, baik di Indonesia maupun di dunia dalam keadaan kritis. Kita sudah membentuk komite internal untuk menyiapkan konsep-konsep yang dibutuhkan saat itu nanti diproses, diadopsi di UN ya, yang tentu saja prosesnya nanti akan dikomandani oleh teman-teman dari Kemlu. Kemudian terkait dengan pembentukan Center of Excellence, kita juga sudah mengidentifikasikan langkah-langkah konkret ya, antara lain menyiapkan hub ya, yang nanti kita akan menyiapkan fasilitas yang sekarang sudah ada di Jogja, yaitu pusat Sabodem. Kemudian juga sudah menyiapkan kurikulum, modul-modul untuk pelatihan yang merupakan kerjasama selatan-selatan ya, dalam rangka ketahanan dalam air dan iklim. Juga kita sudah melakukan beberapa kontak ya dengan beberapa negara seperti dengan Sri Lanka dan lain-lain. Kemudian untuk integrated water resource management di pulau-pulau kecil, nah ini juga kita sudah membuat semacam working group ya, dan sudah ada semuanya sudah ada timeline kapan kita mulai launching dan langsung bergerak. Sehingga apa yang diharapkan dari hasil World Water Forum ini bisa betul-betul terwujud. Sedangkan untuk yang keempat terkait dengan kompendium, ini juga nanti akan dikonkretkan oleh teman-teman di Bappenas dan nanti akan ada acara khusus juga ya. Saya nggak tahu mungkin di Metro ya, di mana sudah disepakati ada 113 proyek ya. Yang total anggarannya itu disepakati sekitar 9,4 miliar US dollar. Jadi itu saya kira langkahnya sudah kita lakukan. Oke, langkahnya sudah dilakukan sebagai bentuk realisasinya begitu ya dari apa yang sudah dideklarasikan. Nah, saya kembali ke Patri. Patri tadi juga sempat spill di awal gitu ya, katanya ini agak sulit untuk menggolkannya dan ada proses panjang yang harus dilalui supaya Ministerial Declaration ini terjadi atau bisa disepakati dalam bentuk deklarasi. Proses panjang itu seperti apa sih sebetulnya, Pak? Ini memang sebagai tuan rumah, tadi saya sampaikan di awal, kita ingin meninggalkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seluruh dunia. Orang mungkin belajar dari pelaksanaan forum yang ke-9, di mana tidak ada kesepakatan sayang sekali dari semua negara yang hadir. Oleh karenanya kemudian Indonesia selaku ketua dari forum ke-10 ini merasa wajib untuk menjawab semua concern dari berbagai negara tersebut. Tentunya kita melakukan kajian dan telahan terhadap isu-isu yang memang sulit untuk diterima oleh semua negara. Saya ambil contoh isu-isu yang sangat terkait dengan isu-isu geopolitik yang belum tentu bisa diterima oleh semua negara. Kemudian ada isu terkait penggunaan air sebagai senjata dalam peperangan, juga sangat bernuansa politik. Kemudian belum ada intervensi gitu ya? Intervensi negara, kemudian apalagi itu terkait nanti dengan hukum perang internasional, kemudian belum nanti terkait pengelolaan sungai dari hulu sampai hilir, yang kemudian ada
blok atau koalisi dari negara-negara hulu dan koalisi dari negara-negara hilir. Tantangan-tantangan tersebut setelah kita lakukan kajian, kemudian roda diplomasi kita bergerak, kita lakukan banyak sekali lobby-lobby kepada negara-negara tersebut, baik kita lakukan di Jakarta maupun di Paris dan juga di Jenewa dan di New York, dan perlahan tapi pasti teman-teman kita ini memiliki satu kesepahaman yang sama dengan kita selaku ketua. Itu peran vital dari Kemenlu gitu ya. Bersama tentunya teman-teman dan dukungan dari semua kementerian lembaga. Pada akhirnya di Bali dapat disahkan dan alhamdulillah ini satu capaian yang luar biasa. Kalau boleh saya kutip pernyataan dari Presiden Dewan Air Dunia, Mr. Foshong, dia bilang bahwa capaian Indonesia tersebut adalah kemenangan diplomasi Indonesia di bidang air. Ini beliau sampaikan di berbagai kesempatan karena beliau dari awal mungkin tidak menduga bahwa semua usulan kita ini telah dilakukan melalui proses yang tidak mudah dapat disepakati oleh semua menteri. Lebih dari 130 menteri yang mengesahkan deklarasi tersebut. Terima kasih Mbak Vera. Menarik untuk kita bedah lagi Pak, tapi usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Tri lagi. Pak Tri, terkait dengan isi dari Ministerial Declaration, poin pertama itu terkait dengan Hari Danau Sedunia. Apa yang melatar belakangi sehingga usulan ini muncul yang kemudian disepakati? Terima kasih. Kita melihat bahwa 87% air yang tersedia tersebut air bersih disuplai oleh danau. Pak Dadang tadi sampaikan bagaimana situasi danau saat ini. Dan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah danau terbanyak di dunia memiliki perhatian yang sangat serius. Apakah World Water Forum ke-10 ini yang pertama? Tidak sebetulnya, karena di tahun 2016 kita pernah mengadakan konferensi danau sedunia di Bali. Kemudian tahun 2022 di Forum Lingkungan PBB kita juga mendorong disahkannya kesepakatan terkait pengelolaan danau berkelanjutan. Tapi dalam skala dan dalam skop yang lebih besar, kita ingin bahwa penetapan Hari Danau Sedunia ini disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Sebagai tindak lanjut Mbak Vera, dari Bali tersebut, kami sudah meminta teman-teman di Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York mulai menggalang dukungan, mencari sponsor sebanyak mungkin, dan dengan pengesahan yang dilakukan di Bali, lebih dari 130 negara, saya yakin bahwa Hari Danau Sedunia akan disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Target kita adalah di bulan Oktober tahun ini. Hal positifnya adalah bahwa orang akan selalu ingat bahwa Hari Danau Sedunia adalah lahir dari Bali. Sebagai wake up call gitu ya, setidaknya betul. Setiap tahun ingat bahwa kondisinya sudah sangat kritis sehingga menjadi perhatian oleh semua negara. Betul, dan ini salah satu hasil konkret dari World Water Forum ke-10. Oke, hasil konkretnya. Nah ini kan tadi disampaikan oleh Pak Tri bahwa ini PR semua negara, artinya juga termasuk kita Indonesia. Jadi kita sendiri bagaimana menanganinya Pak? Ya, dalam rangka menangani itu pada dasarnya ya, danau ini akan kita revitalisasi, ya, terutama dengan ada ancaman degradasi ya, akibat berbagai faktor, salah satunya kerusakan catchmentnya, gitu kan. Yang kedua, penanganan revitalisasi ini tidak mungkin dilakukan sendirian oleh PUPR misalkan, tapi perlu kolaborasi lintas sektor, lintas daerah. Nah untuk itu setidaknya kita telah mengambil 3 langkah konkret Mbak Vera. Pertama, sudah terbit impres tentang danau prioritas. Ada danau-danau dari sekitar 2000-an danau ya, yang diidentifikasi sebagai danau yang kritis, namun perannya sangat signifikan untuk menopang kehidupan. Ya. Maka kita tetapkan, Presiden menetapkan sebagai danau prioritas yang harus segera ditangani. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita juga telah melakukan semacam internalisasi dengan memasukkan konsep-konsep pemikiran program penanganan danau ini ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dan yang ketiga adalah kita sudah melakukan proses-proses pengarus utamaan program penanganan danau ini di berbagai kegiatan, ya, baik di pusat maupun di daerah, khususnya dalam rangka kegiatan pertanian, ya, dan juga untuk sustainable fishery di danau. Gitu. Jadi langkah-langkah konkret ya, sudah kita mulai, ya, tinggal kita akselerasi dan upscale gitu. Dan upscale juga. Demikian. Oke. Nah, saya kembali ke Pak Tri. Pak Tri, sebetulnya apa yang menjadi alasan sebetulnya pendirian Center of Excellence on Water and Climate Resilience itu di Indonesia gitu? Sebetulnya kita sudah memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait Center of Excellence tersebut. Nah, kemudian dalam keketuaan kita ingin memperkuat kerjasama dan jejaring kerja di antara Center of Excellence di negara-negara terutama di Asia Pasifik. Jadi pada dasarnya nanti BMKG yang akan bersama PUPR yang akan menjadi pengampu dari kegiatan tersebut. Yang pasti kedua lembaga tersebut sudah memiliki kapasitas memadai untuk mengumpulkan semua ide dan menjadi pusat dari jejaring kerja center di kawasan Asia Pasifik. Tahapan berikutnya kita harapkan adalah dari kawasan Asia Pasifik ini kita bisa share ke kawasan-kawasan lain di dunia ini sehingga memiliki manfaat dan nilai tambah. Jadi kenapa disebut Center of Excellence on Climate and Water and Climate Resilience karena memang begitu parahnya dampak dari perubahan iklim terhadap ketersediaan air dan ini menjadi bukan hanya kepentingan Indonesia tapi kepentingan seluruh dunia dan kita berharap ada dorongan dari kalangan sains untuk memberikan kontribusi lebih substantif terhadap dunia untuk segera merespon keadaan tersebut. Jadi saya sangat percaya kemampuan dari BMKG dan PUPR untuk menakodai Center of Excellence di Asia Pasifik ini. Baik, kita akan dalami lagi usai jeda, terutama poin-poin selanjutnya begitu ya dalam Ministerial Declaration itu khususnya adalah pulau kecil, ya Pak. Bagaimana perhatian terhadap pulau kecil khususnya adalah ketersediaan airnya. Tapi nanti usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, tadi Pak Tri sudah menjelaskan latar belakang gitu ya, mengapa sih sebetulnya Center of Excellence itu adanya di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya langkah konkretnya Pak Dadang? Ya, untuk mewujudkan yang disampaikan Pak Dirjen tadi, kita telah mengambil 3 langkah konkret. Yang pertama kita membentuk gugus tugas, task force ya, yang meliputi kita sendiri, Indonesia, Jepang, dan Belanda ya, dalam rangka mewujudkan Center of Excellence ini. Yang kedua, kita sedang melaksanakan revitalisasi fasilitas Sabo Training di Jogja yang sekarang sudah vakum. Nah, kita akan revitalisasi dan akan kita gunakan sebagai hubnya ya, untuk berbagai aktivitas tadi ya, water and climate resilience ya. Nah, yang ketiga, kita telah menyiapkan modul-modul untuk sharing, untuk pelatihan, karena ini kan ujungnya salah satunya adalah kerjasama selatan-selatan dalam rangka sharing data, informasi, dan juga sharing knowledge ya, dalam penanganan persoalan-persoalan air dan climate. Nah, terkait hal ini ada 4 modul yang sedang kita siapkan. Salah satunya adalah modul yang untuk membekali ya nanti para peserta dari berbagai negara bagaimana melakukan analisis kebutuhan air dan bagaimana mengelola catchment-nya, ya, tata ruang wilayahnya, supaya upaya untuk menahan air di saat
hujan, gitu kan, dan menyediakan air di saat musim kering itu bisa terjadi ya melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang konsisten gitu kan. Yang kedua, kita juga menyiapkan modul-modul untuk interpretasi data hidrologi. Ya. Data udah banyak, nah, tapi cara menginterpretasinya kan perlu belajar, perlu dilatihkan ke seluruh stakeholders ya, baik di kita maupun negara-negara mitra kita. Kemudian juga mentransfer berbagai hasil riset ya melalui jaringan yang sudah ada, yang hubnya nanti di Center of Excellence ini. Dan yang terakhir kita sedang mengembangkan modul terkait flood early warning system. Jadi satu cara bagaimana kita mengidentifikasi potensi banjir, penanganannya, gitu kan, dan rehabilitasi kalau itu terjadi berbagai kerusakan ya, yang mengakibatkan berbagai aktivitas masyarakat terganggu. Jadi ada early warning-nya sehingga bisa langsung dikendalikan begitu ya, atau upaya mitigasinya untuk bahkan. Untuk mitigasi dan untuk adaptasi juga kalau memang betul-betul terjadi. Supaya masyarakat bisa hidup harmoni dengan banjir gitu, nggak usah marah. Jadi bagaimana cara menyikapinya gitu. Nah ini poin yang terakhir menarik nih Pak, soal bagaimana caranya untuk menjawab tantangan pulau-pulau kecil yang membutuhkan ketersediaan air. Nah seperti apa sebetulnya dari Pak Dadang dulu? Nah kalau pada prinsipnya kan air di pulau-pulau kecil itu banyak, tapi airnya air laut, ya kan? Padahal yang kita butuhkan kan air tawar. Nah tentu, sedangkan negara kita negara kepulauan, masyarakat kita tersebar di berbagai pulau yang kecil, dan persoalannya sekarang mereka menghadapi kelangkaan air. Nah untuk dampak itu dari perubahan iklim juga. Salah satunya tentu ya. Oleh karena itu perlu ada satu pendekatan ya. Secara terintegrasi bagaimana kita menyediakan dan mengelola air tawar dalam hal ini untuk pulau-pulau kecil, dan ini tidak terbatas untuk Indonesia tetapi juga dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan. Nah itu dia, kerjasama Selatan-Selatan di negara-negara kepulauan dan pulau-pulau kecil. Nah menjawab itu Pak Tri, jadi kolaborasinya seperti apa untuk menjawab tantangan di pulau-pulau kecil ini? Jadi banyak langkah-langkah yang kita lakukan, apa yang dikenal dengan istilah soft diplomacy, yaitu baik kerjasama bilateral, kita banyak sekali proyek yang kita lakukan, kerjasama antara kementerian lembaga, juga termasuk dari Indonesia Aid. Yang kedua juga melalui skema kerjasama segitiga dengan negara ketiga atau organisasi ketiga. Sejak dulu, maksudnya sejak mungkin 30-40 tahun yang lalu, program kerjasama Selatan-Selatan ini menjadi prioritas pemerintah Indonesia, apalagi sekarang dengan kepemimpinan kita di berbagai forum multilateral, kita memiliki kapasitas yang jauh lebih baik untuk berbagi. Nah, yang jauh lebih penting, Mbak Vera, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Menteri PUPR di penutupan, dan juga disampaikan oleh Presiden World Water Council, bagaimana deklarasi ini tidak berhenti dalam kata-kata saja. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Dewan Air Dunia menyepakati untuk melakukan evaluasi secara berkala. Dalam 6 bulan pertama ini kita akan lihat kemajuan yang telah dilakukan sejak World Water Forum ke-10 di Bali ini. Saya meyakini dalam 6 bulan ke depan, seperti disampaikan Pak Dadang tadi, sudah cukup banyak hal-hal positif dan hal-hal konkret yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya tindak lanjutnya akan juga dibawa ke sidang umum PBB? Betul, termasuk juga yang sudah kita lakukan antara lain memberikan kontribusi kepada sidang air di Dushanbe, di Tajikistan, Dushanbe, di mana juga orang mengutip berbagai hasil yang disepakati di Bali, hasil-hasil konkret, dan tujuan berikutnya adalah ke konferensi air
sedunia tahun 2026 di Baik. New York. Ya. Oke, kita nantikan bersama tindak lanjutnya Ya. ke depan di sidang umum PBB begitu Ya. ya. Terima kasih Pak Terima Tri, kasih, kemudian Mbak Vera. juga Pak Dadang atas Mbak diskusi Vera. malam Terima hari kasih, ini Pak terkait Tri. dengan tindak lanjut dari Ministerial Declaration World Water Forum gitu ya. Dan pemirsa, diskusi kita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Prime Time News. Saya Vera Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.